Halo, berjumpa kembali dalam pelajaran matematika kelas 3. Kali ini kita akan belajar tentang pengukuran waktu, panjang, dan berat. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Tentu kalian pernah melihatnya, bukan? Gambar pertama itu tentang pengukuran panjang, berat badan, termasuk ke dalam pengukuran berat dan pengukuran waktu. Pada pembelajaran kali ini, kita masuk ke dalam tema 3 pada subtema kedua sampai subtema keempat. Pak Guru harap kalian bisa memperhatikan dengan baik supaya kalian bisa mengerti pelajaran yang akan kita pelajari di hari ini. Silakan siapkan buku ESPS bab 3 halaman 69 sampai halaman 90 dan buku PR tema ketiga benda di sekitarku pada subtema 2 sampai subtema 4 halaman 33 sampai halaman 122. Indikator yang ingin dicapai dalam pelajaran kali ini yang pertama yaitu menjelaskan, menentukan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Yang kedua, mendeskripsikan, menentukan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bahasan pertama. Bahasan pertama yaitu alat ukur waktu, panjang, dan berat. Kita masuk ke dalam alat ukur waktu. Jam merupakan salah satu alat ukur baku untuk menentukan lamanya satu kegiatan. Berdasarkan penggunaannya, ada beberapa jenis jam, yaitu ada jam dinding, ada jam tangan, dan jam meja. Nah, berdasarkan alat penunjuknya, jam dibedakan menjadi dua, yaitu jam analog dan jam digital. Contoh gambarnya seperti ini. Ada jam dinding, jam tangan analog, jam tangan digital, jam meja digital, dan jam meja analog. Ya, tentu kalian sering melihat benda-benda atau jam-jam yang sudah Pak Guru tunjukkan. Sekarang kita akan masuk ke dalam alat ukur panjang. Alat ukur baku yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda adalah meteran. Tentu kalian pernah melihat meteran, bukan? Contohnya seperti ini. Penggaris adalah alat yang biasa digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Setelah penggaris ada meteran pita. Meteran pita ini biasanya digunakan oleh penjahit atau penjual kain untuk mengukur panjang kain, atau biasanya untuk mengukur ukuran baju atau celana yang akan dibuat oleh penjahit. Nah, meteran pita dapat mengukur panjang kain hingga 150 cm. Yang ketiga ada meteran roll kecil yang biasa digunakan oleh tukang kayu atau tukang bangunan untuk mengukur panjang kayu atau ruangan. Meteran roll kecil dapat mengukur panjang benda hingga 10 meter atau tergantung ukuran dari meteran roll kecil ini. Seperti gambar ini, dia hanya mampu mengukur 5 meter seperti itu. Ya, meteran roll besar. Meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang atau lebar tanah. Meteran roll besar dapat mengukur panjang atau lebar tanah hingga 50 meter. Sekarang kita lanjutkan ke dalam alat ukur berat. Berat suatu benda dapat diukur dengan timbangan. Terdapat beberapa jenis timbangan. Setiap jenis timbangan digunakan sesuai benda yang akan ditimbang. Contoh gambarnya seperti ini. Pasti kalian pernah melihat timbangan-timbangan ini, bukan? Yang pertama itu ada timbangan dua lengan atau biasa disebut neraca. Biasanya digunakan untuk menimbang benda ringan seperti emas. Nah, timbangan ini memiliki ketelitian hingga
100 miligram. Ya. Timbangan duduk yang ini. Kalian pernah melihat kan di pasar-pasar, penjual-penjual pasar biasa menggunakan timbangan ini. Nah, timbangan duduk ada berbagai jenis. Ada timbangan yang biasa digunakan oleh pedagang pasar, timbangan yang biasa digunakan oleh ibu rumah tangga, serta timbangan untuk mengukur benda yang cukup berat seperti sekarung beras atau sekarung terigu. Terus ada timbangan badan. Timbangan badan digunakan untuk menimbang berat badan. Ya, seperti kalian menimbang berat badan, tinggal berdiri di timbangannya dan akan ditunjuk berapa berat badan kalian. Terus ada timbangan digital. Timbangan digital biasa digunakan di supermarket atau pasar modern. Timbangan jenis ini digunakan karena angka timbangannya yang lebih tepat untuk menentukan harga suatu barang. Mari kita lanjut ke dalam bagaimana cara penggunaan alat ukur baku. Nah, yang pertama itu membaca tanda waktu. Perhatikan beberapa contoh jam berikut ini. Ada pukul 8 pagi, ada pukul 11 siang, ada pukul 12 siang, ada pukul 1 siang atau pukul 13. Ada pukul 6 sore atau pukul 18. Ada pukul 7:15 malam atau pukul 19:15. Nah, bagaimana cara melihatnya? Nah, dalam jam analog menggunakan 2 atau 3 jarum sebagai alat penunjuk waktu. Jarum pendek itu menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit, dan jarum panjang lainnya untuk menunjukkan detik yang biasa terus berjalan berputar. Nah, untuk membaca jam perlu diketahui bahwa jarum pendek berpindah 1 angka setiap 1 jam. Sementara itu jarum panjang berpindah 1 angka setiap 5 menit. Jika kalian punya jam analog atau jam dinding di rumah, kalian bisa melihatnya. Ya, ada jarum pendek, jarum panjang, dan jarum panjang yang terus bergerak itu menunjukkan detik. Kita lanjut. Jam digital. Dalam jam digital tidak ada jarum panjang dan jarum pendek. Jam digital menggunakan angka untuk menunjukkan waktu. Pada jam digital biasanya terdiri atas 4 atau 6 angka. Setiap 2 angka dipisahkan oleh tanda titik 2. Coba perhatikan gambar berikut ini. Angka yang pertama itu menunjukkan jam. Angka yang kedua itu menunjukkan menit. Dan angka ketiga itu menunjukkan detik. Nah, di bawahnya itu adalah tambahan-tambahannya. Ada menunjukkan suhu, ada menunjukkan hari, ada menunjukkan bulan. Ya, ini jam digital. Sekarang kita lanjut ke dalam mengukur panjang benda. Panjang benda berukuran pendek dapat diukur dengan penggaris. Satuan panjang yang digunakan pada penggaris adalah biasanya sentimeter atau disingkat dengan cm. Ya, cara mengukurnya seperti ini. Ya, letakin salah satu ujung benda pada garis 0. Kemudian untuk mengetahui panjangnya, pada ujung benda satunya akan menunjukkan angka panjangnya. Seperti contoh berikut ini, panjangnya adalah 2,5 cm. Pasti kalian bisa menghitungnya. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam mengukur berat benda. Satuan berat benda yang biasa digunakan pada timbangan adalah kilogram atau biasa disingkat dengan kg. Ada pula timbangan yang menggunakan satuan gram atau g, yakni timbangan yang digunakan untuk menimbang benda-benda yang lebih ringan. Cara menggunakannya yaitu yang pertama yaitu harus meletakkan benda di atas tempat yang tersedia. Jarumnya akan menunjukkan pada angka berat benda yang ditimbang. Contoh di sini, jarumnya menunjukkan angka
4,5. Berarti beratnya adalah 4,5 ons. Alat ukur berat benda digital biasanya dipisahkan dengan titik. Yang di belakang itu menunjukkan ons, yang di depan itu menunjukkan kilogram. Ketika kita berdiri di timbangan biasanya langsung akan menunjukkan angkanya. Contoh di sini adalah 11,2, berarti beratnya 11,2 kilogram. Kita lanjut ke dalam hubungan antar satuan waktu, panjang, dan berat. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam hubungan antar satuan waktu. Satuan waktu di sini biasa menggunakan ada jam, menit, detik, hari, minggu, bulan, dan tahun. Itu biasanya kita temukan. Coba perhatikan tabel berikut ini. Yang harus kalian hafalkan ini. Ya, supaya ketika mengerjakan kalian akan cepat dalam mengerjakan soal tentang waktu. Hubungan antar satuan waktu yang harus kalian hafalkan. Nah, sebagai contoh seperti ini. Misalnya, 3 tahun itu sama dengan titik bulan. Jadi yang perlu kalian ingat adalah 1 tahun itu terdiri dari berapa bulan. Nah, tahun ini harus diubah ke dalam bulan. 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Berarti 3 dikali 12. Berarti dalam 3 tahun sama dengan 36 bulan. Seperti itu. Contoh kedua. 3 jam ditambah 15 menit itu sama dengan titik menit. Berarti semuanya harus diubah ke dalam menit. Berarti 3 jam atau ingat 1 jam itu berapa menit. Nah, itu yang harus diingat. Terus 15 menit itu sama dengan ini diubah ke dalam menit. Berarti tidak perlu diubah ke dalam menit karena sama satuannya. Berarti 3 jam ditambah 15 menit itu sama dengan 3 dikali 60. Kenapa 60? Karena 60 ini adalah dalam 1 jam itu 60 menit. Nah, ditambah 15. 3 dikali 60, 180 ditambah 15. Menjadi 195 menit. Untuk lebih jelasnya kalian bisa pelajari dalam buku ESPS halaman 80. Ya, ada banyak contoh. 80 dan 81. Kita lanjut ke dalam hubungan antar satuan panjang. Hasil pengukuran panjang sebuah benda biasanya ditulis dengan satuan meter atau sentimeter. Biasa disingkat dengan kalau meter itu M, kalau sentimeter itu cm. Ya, kalian pasti sudah tahu. Nah, hasil pengukuran jarak 2 tempat biasanya menggunakan satuan meter atau kilometer kalau dia jauh. Satuan-satuan panjang tersebut dapat dituliskan dalam tangga hubungan antar satuan panjang seperti berikut. Jadi, setiap turun 1 tingkat itu harus dikalikan 10. Setiap naik 1 tingkat itu harus dibagikan dengan 10. Ya, misalnya ketika kalian mengubah kilometer menjadi hektometer, turun 1 tangga berarti harus dikali 10. Nah, contohnya seperti ini. 3 meter sama dengan titik sentimeter. Coba perhatikan, meter ada di sini. Kita ubah ke dalam sentimeter. Ya, berarti turun berapa tangga? 1, 2. Turun 2 tangga, berarti 3 meter sama dengan 3 dikali 100. Sama dengan 300 cm. Mudah kan? Kemudian, misalnya 12 dekameter. Dekameter di mana? Oh, di sini. Ditambah 180 mm sama dengan titik sentimeter. Nah, ini harus diubah ke dalam sentimeter. Dekameter diubah ke dalam sentimeter. Milimeter diubah ke dalam sentimeter. Seperti itu. Nah, 12 dekameter ditambah 180 mm itu sama dengan 12. Karena dekameter ke sentimeter itu turun 3 tingkat atau turun 3 tangga, berarti dikali 1000. Ditambah 180 dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena
milimeter ke sentimeter itu naik 1 tangga. Ya, makanya dibagi 10. Jadi hasilnya 12.000 ditambah 18 sama dengan 12.018 cm. Jika kalian ingin jelas, kalian bisa melihat ada di halaman 83 buku ESPS. Ya. Nah, ingat yang perlu dihafalkan adalah tangga-tangga ini. Ya, tangga hubungan antar satuan panjang. Kita lanjut ke hubungan antar satuan berat. Benda biasanya dinyatakan dengan satuan yang berbeda-beda. Ada yang dinyatakan dalam satuan kilogram atau biasa disingkat dengan kg, atau gram, g, ada kuintal atau ton. Perhatikan hubungan antar satuan berat berikut ini. Jadi sama, ya, ada 7 tangga. Seperti hubungan antar satuan panjang tadi ada 7 juga yang harus kalian ingat. Nah, satuan berat juga ada 7 tangga. Jadi sama, setiap turun 1 tingkat itu dikali 10, turun 2 tingkat kali 100, 3 tingkat 1000, 4 tingkat 10.000 dan seterusnya. Kalau naik 1 tingkat itu kebalikannya, berarti dibagi 10. Kalian harus hafal perkalian dan pembagian. Coba perhatikan tabel yang berwarna berikut. Hubungan antar satuan berat lainnya yaitu 1 ton itu sama dengan 1000 kg. 1 kuintal itu sama dengan 100 kg. 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. Berarti 1 kilo itu sama dengan 10 ons. Itu biasanya di Indonesia. Ya, biasanya 1 ons itu sama dengan 1 hektogram. Nah, akan tetapi satuan ons yang digunakan di Indonesia itu berbeda dengan satuan ons yang berlaku di luar negeri. Ya, jadi ini berlaku di Indonesia saja. 1 ons itu sama dengan 1 hektogram. Mari kita lihat contoh berikut ini. 2 kuintal sama dengan titik-titik kilogram. Kira-kira berapa? 1 kuintal tadi sama dengan 100 kilogram. Berarti 2 kuintal itu sama dengan 2 dikali 100. Sama dengan 200 kilogram. Lanjut. 2 kilogram dikurang 7000 miligram sama dengan gram. Berarti semuanya harus diubah ke dalam gram. Kilogram ini diubah ke dalam gram, miligram diubah ke dalam gram. 2 kilogram dikurang 7000 miligram sama dengan 2 dikali 1000. Kenapa 1000? Karena 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Dikurang 7000 dibagi 1000. Kenapa 1000? Karena 1 gram itu sama dengan 1000 miligram. Atau miligram ke dalam gram itu naik 3 tingkat. Menjadi 2000 dikurang 7. Sama dengan 1993 gram. Nah, kalian bisa melihat contoh di halaman 85 buku ESPS. Kalian bisa mempelajarinya dalam buku tema 3 benda di sekitarku. Ya, pada subtema 2 sampai subtema 4. Demikian penjelasan dari Pak Guru hari ini. Pak Guru harap kalian bisa mengerti. Dan jangan lupa tetap semangat dalam belajar, tetap giat dalam belajar. Jangan lupa untuk menghafalkan perkalian. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Tuhan memberkati semuanya.